Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Husna dengan NIM 2112927. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai paduan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. Pertama, kita masuk pada konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajaran Pancasila sebagai modul ajar disusun sesuai dengan fase-fase tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk memeriksa apakah tujuan pembelajaran tercapai. Modul ajar sudah dianggap seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, kita masuk pada prinsip-prinsip penyusunan modul. Yang pertama, karakteristik kompetensi dari minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya, yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. 3. Kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang pertama, esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga yaitu relevan dan konseptual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat yaitu berkesinambungan atau keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan modul ajar. Menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guna serta satuan pendidikan, identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta didik dapat dilakukan melalui asesmen, diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Guru memiliki dimensi profil belajar Pancasila yang tepat untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menentukan ATP yang dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih
ATP pengembangan sekolah atau pengacu pada contoh ATP yang tersedia. Selanjutnya yaitu kita masuk pada langkah-langkah pengembangan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan. Kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang keempat, memilih tujuan pembelajaran dari ATP alur tujuan pembelajaran berdasarkan CP atau capaian pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang kelima, merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Yang keenam, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. Kesembilan, modul siap digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul. Komponen modul ajar yang pertama, informasi umum, yaitu identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu komponen inti, yang terdapat di dalamnya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya yaitu lampiran, yang terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.